Oh, yang berbaju merah. Luar biasa merah. PDI Perjuangan. Waduh. Saya mah Jokowi. Pokoknya saya Jokowi. Oke, kita akan mulai persekutuan kita. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Ada semangat pagi hari ini? Oh, sangat semangat. masih. Apalagi yang mau kasih khotbah itu Ibu Lisa di situ Lisa. flyernya udah seperti artis Taiwan. Buset. Namanya dong, namanya. Berarti kalau ada lagi, semangat, temanya oksigen lagi, haleluya. kalau pagi hari ini ada semangat, pasti ada sukacita juga ya. Oh, pasti. Amen. Haleluya. Ya, luar biasa sekali. Yang luar biasanya adalah Tuhan Yesus kita. Dia memberikan kasih-Nya kepada kita setiap waktu, setiap saat. Sehingga kita diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk tetap bisa join setiap pagi ya, untuk memuji serta menyembah-Nya. Amin, saudaraku. Amin. 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 Kan firman-Nya berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudaraku ya. Oke, saudaraku, selamat pagi, selamat datang kembali di Genuine Worshippers of God dalam Morning Praise and Worship. So, pagi hari ini mari kita bersama-sama memuji serta menyembah Tuhan yang pujiannya akan dipimpin oleh Pak Hendra. Dan kita akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Lisa Chan. Oke, shalom, selamat pagi Ibu Lisa. Apa kabar pagi hari ini? Selamat pagi semuanya, Tuhan memberkati. Oke, mantap. Semangat kayaknya pagi hari ini. Luar biasa ya. Oke, kita akan mulai persekutuan kita dan tentunya kita akan buka dalam doa. Saya akan mulai bantu doa. Mari kita berdoa. Shalom, selamat pagi Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah, kasih, kemurahan, dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kau sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berhenti. Anugerah-Mu tak pernah stop. Semuanya selalu baru setiap hari. Dan kami rasakan itu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang baik bagi kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh bangun dari istirahat kami, itu adalah anugerah yang terindah. Dan kami mau memulai dengan memuji serta menyembah-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati persekutuan kami, Morning Praise and Worship, Junior Worshippers of God ini, agar dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan dengan indah. Jauhkan dari segala macam gangguan. Berkati pujiannya, berkati Pak Hendra yang akan membawakan yang bantu akan memimpin pujiannya. Berkati juga Ibu Lisa yang akan membawakan pesan-Mu lewat kebenaran firman-Nya. Berkati juga semua yang bertugas pada pagi hari ini. Dan doa juga Tuhan berkati. Kami semuanya memiliki semangat kasih Kristus untuk saling membantu bersama di komunitas ini. Genuine Worshippers of God. Tuhan, kami serahkan, berikanlah, biarlah Roh Kudus tuntun dan pimpin kami untuk mengerti apa yang menjadi pesan kami hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir, dan kami serahkan semuanya untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dengan rendah hati datang ke hadirat Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya, Yesus yang termanis. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saat kita menghadap di altarnya, Dia ada di sana. Katakan saja yang engkau rindukan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat
bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan, yang dapat belas kasih-Mu begitu besar? Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji mata-Mu? Siapakah aku ini yang selalu Engkau kasih? Kau segalanya bagiku, tanpa-Mu hidupku terasa hampa. Jangan tinggalkan aku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku ganti-Mu seperti emas. Kasih Tuhan Yesus. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji mata-Mu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, segalanya bagiku, tanpa-Mu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku ganti-Mu seperti emas.
dan sayang. Kau El Shaddai, memberi lebih dari cukuplah kasih-Mu, pulihkanku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah, biarlah Ia menguji diriku. Ku ganti-Mu seperti penuh kasih dan sayang. Kau El Shaddai, memberi lebih dari cukuplah kasih-Mu, pulihkanku. Tuhan tahu jalan kemanapun kakiku melangkah, biarlah Ia menguji diriku. Ku ganti-Mu seperti ku ganti-Mu seperti emas. Ku ganti-Mu seperti kasih Tuhan, dampingi kami terus dalam menghadapi hidup ini. Yesus, kami perlu Tuhan. Haleluya. Sebab dalam nama Yesus kami pasti dapat kemenangan. Sebab dalam nama Tuhan Yesus pasti ada jawaban. Sebab dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus,
Kau, Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Kupuji Kau, Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Sebab dalam nama-Mu yang besar, Tuhan, semua yang ada di bumi ini tekuk lutut di hadapan-Mu. Apa yang tidak mungkin yang Tuhan lakukan? Allah yang besar, yang menguasai alam semesta ini. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pasti ada mujizat Tuhan. Haleluya.
sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Bapa, Kau begitu indah. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua. Kami percaya melalui firman-Mu ada dekapan kasih-Mu yang besar buat kami semua. Melalui firman-Mu kami menemukan jawaban. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Bapa, Kau urapi hamba-Mu Bulisa, sehingga apa yang disampaikannya pada hari ini, itulah yang ingin Kau sampaikan ke dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Silakan Bu Lisa. Shalom semuanya dalam kasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, biar kita berdoa sebentar ya. Bapa yang di surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan siap mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan. Biar firman itu menjadi pelita bagi hidup kami. Dan urapi hamba-Mu ini Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu. Pakai segala kekurangan dan ketidaksempurnaan diri hamba untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, termasuk diri hamba sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, hari ini kita akan sharing firman Tuhan yang bawa tema tentang oksigen. Mungkin di pikiran teman-teman semua oksigen. Oksigen itu apa? Kita semua tahu oksigen itu fungsinya apa dalam hidup. Oksigen itu memang sesuatu yang Tuhan berikan. Itu berguna untuk tubuh. Kadang-kadang oksigen itu kita bernapas. Orang tahu oksigen itu apa? Oksigen orang napas, memang benar. Oksigen itu sumber hidup manusia. Nggak ada oksigen, mati. Manusia kan begitu toh? Jadi oksigen itu Tuhan berikan atau ada di muka bumi ini, di planet ini. Karena di planet lain tidak ada oksigen. Yang ada sekarang di bumi, oksigen itu ada. Fungsi oksigen bagi manusia kita tahu untuk bernapas. Kita di udara aja kurang oksigen, kita sesek, kita pengap, nggak bisa beraktivitas, ya toh. Nah, di mana pentingnya oksigen bagi manusia? Kadang-kadang kita merasa tidak diperhitungkan. Waktu oksigen itu diperhitungkan nanti kalau mengalami segala sesuatu yang menyangkut hidup dan mati. Itu baru diperhitungkan. Selagi kita baik-baik atau hanya sakit kepala atau apapun masih kurang bersyukur dengan oksigen. Ya toh, waktu kita migran, mules, asam lambung naik, sakit penyakit segala macam, itu oksigen juga nggak diperhitungkan, masih tidak dipikirkan. Tahu artinya? Gini loh, oksigen itu ya waktu, ingat gak kita waktu masa COVID? Ya teman-teman, itu baru saya ngerti, makanya kenapa ada judulnya oksigen. Oksigen itu hidup manusia. Waktu masa COVID itu, orang sampai cari tabung oksigen, berapa mahal pun dia beri. Kenapa dia mau beli itu oksigen? Terus saya mikir, di udara ini kan ada oksigen. Kenapa dia sampai mahal-mahal di rumah sakit tabung oksigen mahal? Padahal Tuhan beri dengan gratis loh. Itu di muka bumi ini, di planet ini. Saya baru sadar, manusia tidak pernah menghargai sesuatu hal yang diberikan dengan cuma-cuma gitu loh. Tapi dia waktu bayar berapapun dia butuh oksigen, dia bayar. Kalau untuk bayar, bayangkan Tuhan nuntut kita manusia untuk bayar oksigen. Kamu hidup 80 tahun hidup oksigen. Berapa duit kita habis? Itu manusia tidak pikirkan. Jadi jangan aneh ya. Kalau masih pagi bangun, engkau masih hirup oksigen. Dalam pergumulan hidupmu seberat apapun, ucapkan syukur. Kalau oksigen itu tidak bisa kita hirup, itu akibat dari apa? Berarti dalam tubuh kita, paru-paru kita tidak maksimal. Contoh waktu COVID, karena kita diserang di paru-paru. Maka tidak maksimal atau oksigen kita berkurang dalam tubuh. Itu menyangkut tubuh ini yang saya bahas ya, daging. Benar kan? Daging ini tidak kekal. Ya, yang saya bahas ini tentang ketidakkekalan. Karena paru-paru tidak maksimal, maka terjadilah kekurangan atau durasi oksigennya akan berkurang. Semakin berkurang, maka manusia akan meninggal. Makanya orang takut. Begitu juga masuk dalam rumah sakit, kalau ada apa-apa urgent, pasti dibantu dengan oksigen. Atau apapun cepat-cepat. Itulah, tapi tidak diperhitungkan manusia. Kita sadari nggak itu semua? Kita hargai tidak? Itu pun yang hanya menyangkut daging, manusia sering tidak bersyukur. Itu pun yang tidak kekal sebenarnya.
kita masih sibuk dengan pergumulan hidup kita. Masih banyak mengeluh, sibuk. Dia yang nggak ada duit, dia ngeluh. Yang sakit kanker atau apapun, ada yang lain yang nggak kuat, dia mengeluh, dia mau bunuh diri, dia mau apa, dia nggak mikir. Kalau kamu masih hirup oksigen, kamu masih hidup, bersyukurlah kesempatan yang Tuhan kasih. Jangan bilang, aduh saya stres, saya hidup ini berat tekanan saya. Kamu pikir nggak kalau kamu masih hidup itu karena masih hirup oksigen ada. Kalau Tuhan dunia ini nggak ada oksigen, nah itu kita pusing. Ini oksigen masih ada dan diberi kepada siapapun. Oksigen nggak milih-milih. Kamu mau hirup oksigen, orang susah, orang apa, semua tetap dia beri. Tetap itu ada. Kecuali paru-paru kamu atau apapun tidak berfungsi, atau paru-paru kamu rusak, kamu tidak akan bisa hirup oksigen. Itu aja, ya. Jadi peliharalah kesehatan tubuh kita untuk kita tetap menerima oksigen ini dalam hidup supaya kita bisa beraktivitas, kita bisa menjalani hidup yang Tuhan kasih. Itu yang tidak kekal sebenarnya. Hanya sampai di umur 70-80. Ngerti ya maksudnya ya, ini mau saya bahas tentang oksigen, belum saya masuk ke dalam firman. Ini betapa pentingnya oksigen bagi tubuh manusia yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Itu pun hanya sebatas 70-80 usia kita manusia. Pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Walaupun oksigen itu masih tetap ada. Benar? Tapi kita harus ingat, ada sesuatu yang harus kita perhitungkan lebih daripada oksigen ini. Kira-kira apa? Bapak-bapak, ibu-ibu bisa kasih jawaban sesuatu apa yang masih kita pertahankan. Selain dari oksigen ini, yang sangat kita butuhkan itu menyangkut hidup dan mati kita di dunia ini. Apa kira-kira yang harus kita pertahankan, yang kita jaga dalam diri kita, dalam hidup ini? Ada yang bisa kasih jawaban? Saya buka kesempatan untuk teman-teman coba berpikir. Selain oksigen, apa yang harus kita benar syukurin atau kita pertahankan dalam hidup? Kalau oksigen itu bisa maksimal, kita jaga tubuh kita. Memang itu menyangkut daging. Itu hanya 70-80 tidak kekal punya. Ingat ya, saya mau di sini terangkan firman Tuhan tentang hidup apa sih yang Tuhan berikan. Kita lahir ke dunia ini apa sih tujuan yang Tuhan berikan? Kalau enggak ngapain ya hidup jadi manusia, kok konyol ya, sia-sia. Ada dari Bu Christine. Kira-kira apa, Bu Christine? Saya persilakan. Ya, oksigen itu mujizat dan harus kita syukuri. Ketika bangun tadi pagi itu kita masih bernapas, puji Tuhan. Tapi satu hal yang saya harus syukuri dan saya tidak mau lepaskan adalah iman percaya saya kepada Yesus Kristus. Karena hanya melalui Dia saya bisa selamat dan boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Dan saya berbahagia, saya dipilih oleh Yesus, bukan saya yang pilih Yesus. Yesus pilih saya untuk menjadi anaknya. Jadi saya mau pertahankan iman percaya saya kepada Tuhan Yesus. Begitu, Ibu. Ya, benar. Itu juga nggak salah. Nanti akan saya bahas apa yang saya mau sharing di sini tentang selain oksigen yang paling penting dalam manusia yang dipertahankan. Benar. Tadi menyangkut daging, tubuh, oksigen ke tubuh. Nah, tadi yang Ibu Christine bicarakan juga nggak salah. Itu juga akan tercakup di dalamnya. Nanti kita bahas, saya akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kiranya ini sangat-sangat membuka kita membuka mata hati kita tentang arti apa sih yang mau Tuhan nyatakan. Kita ini manusia nggak sempurna, tapi Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk membuka sesuatu yang rahasia yang paling hakiki dalam hidup manusia. Itu apa sebenarnya? Tuhan beri kita hidup. Satu, itu ya oksigenannya manusia berjuang bertahan supaya tidak mati. Ujung-ujungnya manusia itu takutnya cuma mati. Dia nggak pertahankan apa. Gue jangan mati, gue takut mati. Dia terikat
takut meninggalkan dunia yang tidak kekal ini, dia berjuang mati-matian. Tapi firman Tuhan berkata satu hal. Beruntung orang yang meninggal dalam Tuhan atau mati adalah keuntungan. Itu di Alkitab. Di tempat lain nggak ada ngomong gitu. Hanya di firman Tuhan. Allah Yahweh yang menyatakan mati itu adalah keuntungan buat saya. Bayangkan coba, siapa bisa ngomong begitu? Nggak ada pengusaha orang hebat, termasuk kita sampai sekarang, bisa nggak sampai masuk ke tahap kalau saya mati, itu adalah keuntungan buat saya. Gila nggak coba? Karena kenapa kita semua manusia sudah bisa melepaskan keterikatan dunia ini yang hampa, yang sia-sia. Dia tidak pilih sesuatu free will yang kekal. Segala sesuatu yang ada batas, ngapain kita pertahankan? Contoh, jabatan. Seorang presiden dengan orang nomor 1 di dunia, negara yang dia pegang, berapa lama? Ada waktunya, itu pun orang kadang-kadang pegang sampai mati-matian. Dia akan lepas kok. Kalau kita sadar itu harusnya nggak ada yang kita ngototin, tahu nggak, dalam hidup di dunia ini. Bisa melepaskan semua itu. Maka kita akan mendapatkan sesuatu yang namanya sukacita yang kekal. Tujuan yang ngerti. Nah, ini akan saya masuk ke dalam sharing firman-Nya tentang apa. Tadi saya bilang kalau tubuh itu menyangkut yang dia butuhkan oksigen. Di dalam firman Tuhan, itu yang kita bawa adalah roh. Roh yang Tuhan berikan adalah waktu kita, ingat ya, Tuhan Yesus berkata kepada seorang Nikodemus, bagaimana saya supaya bisa melihat kerajaan surga atau apa? Kamu akan dilahirkan kembali. Belum lahir kembali gimana? Saya udah jadi manusia udah gede gini. Gimana saya bisa melihatnya? Apa saya kembali lagi ke rahim orang tua saya? Bukan. Setiap manusia di muka bumi ini tidak mungkin dia akan lahir kembali seperti di dalam rahim ibunya. Tapi Tuhan berkata, kamu akan dilahirkan di dalam roh. Berarti kita lahir baru kan? Setelah dibaptis, kita adalah, kayak tadi Ibu Christine bilang benar, kita sudah ditebus, kita orang-orang yang diselamatkan. Itu yang dibilang. Tapi perhatikan, setelah dia diselamatkan itu, apa dalam roh itu yang dipentingkan? Untuk bisa kita tetap bertahan di dalam roh itu, di dalamnya adalah kasih. Kasih itu seperti oksigen. Saya tanya, oksigen itu, kamu mau jahat, mau apapun, dia tetap akan ada kasih. Ada itu. Oksigen itu tetap kasih manusia. Kamu mau pengemis, kamu mau apa, itu dia tetap ada. Mau bayi, mau apa, dia tetap kamu pakai. Dia nggak pilih. Tapi kasih itu juga sama seperti oksigen. Perhatikan, begitu luar biasa. Saya kasih tahu. Kasih itu dari siapa? Hanya dari Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain lagi. Kenapa? Lewat kasih Tuhan yang begitu besar, kita baru mengerti roh kita itu benar-benar bisa masuk di dalam kekekalan, keselamatan yang hakiki. Di dalam roh itu nanti apa yang ada unsurnya di dalam kasih itu. Yang tadi Ibu Christine bicarakan nggak salah. Bayangkan, kasih kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tentang kasih. Karena itu udah umum ya, orang udah pada tahu ya. Coba kita baca, Pak Hendra bisa dibuka itunya. Perhatikan baik-baik. Itu sangat powerful. Jangan dibaca sekilas, iya karena kasih begitu besar gitu. Enggak. Coba perhatikan, kita buka ya. Pak Hendra bisa bantu buka ininya. Sebentar, aku pindah komputer dulu ya. Ya. Kita tunggu waktunya ya. Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, mungkin ibu-ibu sudah pada temukannya itu ayat. Itu sangat udah orang pada tahu, udah familiar dah ya, itu ayat Alkitab itu udah orang kalau biasanya tuh di dalam, perhatikan. Kasih Tuhan, kalau orang bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mereka memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Dia tidak mengatakan karena begitu besar dengan kata lain. Kasih dia berikan. Bayangkan coba.
Karena ada kasih Tuhan, maka Tuhan memberikan anak tunggal, maka ada penebusan di atas kayu salib. Itulah awal penciptaan atau awal karya Tuhan untuk menebus umat manusia dari dosa. Karena kalau kita berbuat benar, belum tentu kita masuk di dalam keselamatan. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kita bisa selamat itu karena kasih karunia Tuhan. Seperti oksigen. Itu karena kasih karunia Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan. Dan kenapa? Karena kasih itu begitu besar. Ya Tuhan berikan kasih itu supaya kita terapkan. Settingannya kalau udah pindah begini susah. Halo? Makanya. Jadi kalau kita ada kasih Tuhan, baru kita bisa hidup di dalam roh. Perhatikan, roh itu makanannya adalah kasih. Kasih itu apa? Kalau kita mau tahu, bukan karena kekuatan kita, ya. Itu karena anugerah Tuhan. Tuhan yang berbicara. Tadi Ibu Stefani ngomong, Ibu Christine bicara punya. Lihat jawabannya. Kita baca Efesus 2 ayat 87. Perhatikan Efesus 2 ayat 87. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia bukan hasil usaha kita loh, Pak Bu. Bukan karena kita orang baik banget. Masa kita selamat? Tidak. Karena di muka bumi ini tidak ada orang yang benar. Tuhan yang berkata, tidak ada seorang pun yang benar. Saya tanya, ada nggak kan 1 kali 24 jam nggak berbuat salah? Nggak mungkin. Kadang-kadang kita udah 1 tahun berbuat baik, ada 1 hal aja kamu berbuat salah. Itu udah jadi cacat kita jadi manusia. Perhatikan. Karena Tuhan tahu manusia nggak bisa hanya berbuat baik dia bisa selamat. Nggak bisa. Makanya dia bilang, Tuhan, aku karuniakan anakku, atau Tuhan menjelma jadi manusia di atas kayu salib, dia tebus dosa kita, ya, supaya kita menerima kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu iman. Tadi ini Bu Christine ngomong, oleh harus dari kasih baru ada iman dan pengharapan kita. Karena kasih itu oksigen. Iman dan pengharapan, atau iman itu kalau kita bilang di dalam daging itu semacam kayak alat paru-paru ini. Makanya pelihara paru-paru kamu supaya kamu maksimal menerima karya kasih karunia Tuhan, kasih keselamatan Tuhan yang kita perjuangkan sampai garis akhir finish. Tuhan berkatakan di dalam firman, engkau berjuang seperti pejuang, lari sampai garis finish, kamu berjuang sudah selesai. Maka aku temukan apa? Iman. Benar nggak? Iman yang kamu pertahankan. Artinya kamu pertahankan itu kasih. Benar? Jadi roh itu butuh kasih. Keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau orang bilang dalam tubuh itu yang tidak kekal itu oksigen. Tapi di dalam alam, di dalam roh kita itu adalah terima kasih Tuhan. Keselamatan tadi Christine bilang udah kita perjuangkan, yang kita sudah dipilih oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan. Peliharalah lewat apa? Iman. Iman itu kalau orang bilang di dalam tubuh manusia ini yang tidak kekal itu semacam alat paru-paru. Makanya dibilang, peliharalah tubuh kita. Tubuh itu adalah bait Allah. Karena tubuh kita, hidup kita dari tubuh, jiwa, dan roh. Nanti kalau kita masuk ke kekekalan, tubuh tidak masuk. Roh. Itu dibilang makanya, kasih pelihara lewat iman. Bukan hasil usahamu. Bukan, jangan sombong kita. Saya kasih tahu, kalau kita sampai ada hari ini, jangan sombong. Sehebat apapun, kamu berjalan di dalam kebenaran pun, nggak usah sombong. Itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena oksigen atau kasih yang Tuhan kamu hirup di dalam roh kamu, maka kamu menjadi terang dan garam. Kamu bisa bertahan, kamu pelihara paru-paru kamu. Kamu bisa sehat, itu karena kamu pelihara paru-paru kamu, makanya kamu maksimal, kamu hirup itu udara oksigen itu. Waktu masa COVID, nah itu yang saya bilang, dia serang paru-paru. Ya toh? Iblis itu serang apa kita? Ya itu yang tadi saya bilang. Iman. Bener nggak? Kalau iman kamu udah jatuh, udah masuk tuh COVID, penyakit. Akhirnya durasi oksigen kamu drop.
Semakin drop, kau tidak di-push lagi dengan iman, tidak dibangkitkan lagi dengan kuasa Tuhan, dengan firman Tuhan kembali, tidak intim dengan Tuhan, maka durasi oksigen kamu akan drop sampai habis, tinggal 0, 0, habis. Itu pun tidak kekekalan. Bagaimana yang lebih penting kalau kita hidup di dalam roh itu, keselamatan kasih itu yang harus kita pertahankan sampai bertemu dengan Tuhan. Iman itu jangan drop, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Termasuk saya. Ngeri ya. Makanya saya sangat sedikit tambahan. Saya sangat termotivasi dengan Ibu Stefani. Ya, jujur. Mungkin orang suka bilang, Ibu Stefani kalau khotbah itu terus ya, kesaksian itu apa, bosan. Tahu nggak betapa berharganya saya kadang-kadang sampai Tuhan, saya tempatkan diri saya seperti Ibu Stefani. Lisa, kalau kamu mengalami cancer dengan stadium 4, apakah engkau bisa seperti Bu Stefani? Bisa engkau di GWG? Bisa engkau melayani? Bisa engkau di marketplace masih bekerja? Bisakah engkau mencerminkan kemuliaan Tuhan? Masih engkau beri semangat dan motivator kepada orang? Kalau motivator yang orang hebat itu ya kalah sama Bu Stefani. Mereka nggak ada cancer. Saya kasih tahu ya, mereka nggak ada cancer. Makanya beda dunia sama Tuhan yang kita sembah. Orang yang di dalam Tuhan. Jangan bilang sama ya. Nggak sama. Kita tuh tidak sama. Sampai kapanpun tidak orang bisa menyamai Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak akan ada. Dia ada Alfa dan Omega. Yang paling teragung dan paling hebat. Bangga kalau kita memiliki Yesus. Harus kita terapkan. Sesulit apapun. Sampai nafas terakhir pun kita harus bilang, saya bangga memiliki engkau. Kan ada di dalam firman Tuhan, saya masih ingat tuh Philip Mantova mengatakan, Tuhan adalah Allahku dan gunung batu. Sekalipun dia tidak menolongku, dia tetap Allahku. Bayangkan, itu Philip Mantova mengatakan demikian. Itu bukan hanya Philip, di firman Tuhan pun ada. Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Allahku tidak menolongku, dibakar sekalipun, aku tetap tidak akan menyembah. Tidak akan menyembah Allahmu. Atau tidak akan menyembah berhala kamu. Bayangkan, itu perlu apa? Iman, paru-paru yang kuat untuk diterima serap oksigen, serap itu kasih Tuhan. Kalau oksigen udah serap dalam tubuh kita, seluruh tubuh kita itu lancar. Dia mengalirkan darah, yang oksigen itu membawa darah ke seluruh dari tubuh kita ke otak kita. Bayangkan itu yang di dalam daging. Hebat ya, Tuhan ciptain kita ya. Tapi itu tidak kekal, hanya 70-80 tahun. Harusnya kita sadar kalau Tuhan memberikan satu karya kasih yang begitu besar, kita pertahankan, kita jaga di dalam iman dan pengharapan. Itu roh yang akan masuk. Kita tinggalkan dunia ini, tubuh akan habis lenyap. Seperti di dalam Mazmur 72, kalau nggak salah Mazmur 73. Ya, yang dibilang 73, 25, 26 yang mengatakan siapa geranganku ingini di surga selain engkau Tuhan. Kalau kita udah meninggal, siapa yang ku ingin di surga? Hanya engkau aku temukan, aku ingin temui. Tidak ada yang lain. Sekalipun dagingku, hatiku hancur, bayangkan. Dagingku artinya tubuh ini, hatiku, harapanku, semua aku tetap hanya engkau yang kumiliki. Keren nggak? Itu firman Tuhan di Mazmur 73 yang membuat saya bilang luar biasa ya Tuhan. Firman Tuhan itu jangan main-main. Alkitab itu ya, apapun kamu mau cari jawabannya, di sana ada. Kita sangat bangga memiliki Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kita kehidupan. Jadi kita harus sadar, jaga kasih Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Itu modal kita masuk di dalam kekekalan. Ya, jangan sia-siakan. Seperti oksigen, sampai penting, dia baru penting itu oksigen. Aduh, baru harga itu oksigen. Itu pun kamu akan mati. Ya, Tom, coba kamu dibantu pakai yang lagi masa COVID itu dibantu pakai itu, akhirnya dia lolos. Apa dia hidup selamanya? Tidak. Oh, nanti suatu saat meninggal. Saya nggak sakit, suatu saat juga meninggal.
Yang miskin juga meninggal. Mau lu kaya juga meninggal. Siapa di muka bumi ini semua yang gak ada yang meninggal. Dia hebat, masuk Guinness Book. Dia usianya 150. Meninggal gak? Meninggal. Tidak kekal. Jadi bodoh ya. Kadang-kadang pikir kita manusia ngotot gitu ya. Capek loh kita. Makanya sering mengeluh kenapa sering salahkan Tuhan. Tuhan capek ya jadi manusia. Ya itu karena kamu terikat dengan dunia ya capek. Kalau kamu nggak terikat dunia kayak Ibu Stefani itu kenapa? Kok saya melihat Ibu Stefani sampai mengatakan saya nggak, bukan dia sombong atau gimana ya? Saya tuh nggak pikir mujizat lagi. Karena ada lebih dari mujizat lagi. Tolong, kalau dikasih mujizat ya nggak apa-apa. Sembuh, akan tinggalkan dunia ini juga nggak akan. Ada orang di jamaah Tuhan, udah lawatan Tuhan, revival, sembuh, 10 tahun kemudian kan meninggal juga. Setiap manusia kan meninggal juga. Jadi waktu Ibu Stefani bilang, mujizat pun nggak ada pun tak apa. Yang penting saya tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Itulah dia pelihara iman. Dia pelihara iman dia pegang itu paru-parunya. Dia bikin paru-parunya sehat supaya saya serap oksigen, saya bernapas itu maksimal. Keren nggak? Begitu juga roh itu akan supaya hidup. Maka iman itu pengharapan saya pegang. Ibu Christine tadi bilang, iman itu Tuhan udah pilih saya. Keselamatan kasih itu harus saya pegang. Karena Tuhan sudah kasih dengan gratis. Bukan usaha kita. Jangan harap ya. Kalau kita itu selamat tuh karena kita berbuat baik. Bukan. Karena kasih karunia Tuhan yang kamu pertahankan lewat iman dan pengharapan kamu terhadap Tuhan. Kalau kamu beriman dan pengharapan kamu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Nggak mungkin sesuai dengan iblis, nggak mungkin. Nggak mungkin sesuai dengan dunia, nggak mungkin. Ya kamu tahu dunia ini nggak kekal, makanya pasti kamu sesuai dengan firman. Dan itulah yang saya bilang. Hidup, syukurin apa yang Tuhan beri. Di atas segala-galanya yang kita perjuangkan. Ingat, termasuk saya. Mau sehebat apapun karir saya sedikit kesaksian. Saya bilang manusia itu ya jangan sombong. Benar yang firman Tuhan ngomong. Saya itu alami sendiri. Saya tuh sering dulu mau sombong. Mau orang puji. Ada satu fase 1 tahun ini saya nggak memikirkan orang puji dan saya juga nggak memikirkan saya mau menyombongkan diri. Udah nggak mau. Makanya waktu Pak Hendra ngomong saya, Bu Lisa kamu sekarang review. Saya nggak ngerti kalau nggak Pak Hendra ngomong. Kalau bagi orang, wah Cilisa hebat ya, wah lu segini nih. Tapi buat saya biasa-biasa, bukan saya nggak mau sombong. Saya ada kayak di dalam firman Tuhan mengatakan itu, tau nggak? Amsal 27 ayat 1 dan 2. Ini yang penutup ya. Kalau kita hidup ini udah benar-benar berfokus pada Tuhan, itu juga nggak boleh sombong. Lihat, jangan sombong. Di Amsal 27, coba Pak Hendra buka ini yang terakhir, ayat terakhir. Amsal 27, 1 dan 2. Kita buka ya, lihat. Ada yang bisa bantu baca, boleh juga bantu saya. Amsal 27, ayat 1 dan 2. Ini firman loh yang berbicara. Itu kenyataan dalam hidup saya rasakan. Bener ya, kalau kita jalankan sesuai firman Tuhan, itu digenapi loh sama itu loh. Nah, janganlah di satu. Nah, janganlah memuji diri karena esok hari. Wah, hebat. Karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Benar nggak? Biarlah jangan sombong, jangan orang sombong. Ini orang yang hidup diajari untuk bersandar kepada Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu. Artinya, bukan kamu yang menyombong. Nih, gue hebat. Lu lihat kan? Gue lihat. Gara-gara gue kan semua lihat. Gue jemaatnya penuh. Atau gara-gara gue kan hasil gue lihat semua. Berhasil kan? Hasil dari gue punya, saya punya planning, saya punya rancangan, saya punya ide. Berhasil kan? Jangan. Biar nanti orang yang memuji kita, itu terjadi dalam diri saya. Saya sedikit kesaksian boleh ya? Tambah waktu lagi sedikit. Itu saya baru sadar. Oh Tuhan, ternyata kamu nggak usah sombong, Lisa. Memuji diri kamu sendiri depan orang, itu nggak ada bagusnya. Itu buat saya nggak ada sesuatu yang hebat, nggak ada. Ngerti? Walaupun menghasilkan hasil yang bagus. Tapi kalau sampai mulut orang yang memuji, berarti kamu berhasil. Jadilah kamu jadi buah itu. Itu terjadi dalam diri saya kerja di restoran 10 tahun lebih ini. Saya itu semasa saya orang paling powerful. Tahu nggak? Saya sombong. Suatu hari
saya melihat begini, kok orang apa saya ini nggak dihargai atau apa? Masih begini lagi, padahal saya udah hebat loh. Kok nggak ada ya? Itu kesombongan dalam diri saya. Akhirnya saya belajar dalam firman Tuhan itu jangan menyombongkan diri. Hidup itu nggak kekal kok. Segala sesuatu akan berakhir. Ada masanya. Akhirnya saya udah nggak mau. Saya lakukan. Saya tetap lakukan dengan maksimal. Sebagai jabatan saya lakukan yang terbaik, the best. Untuk marketplace tempat saya bekerja. Tahu apa yang terjadi? Ada satu kerjaan lagi buat saya yang tidak pernah saya pegang. Ngerti nggak? Saya berusaha rendah diri, rendah hati untuk terima itu kerjaan. Kadang bukan bidang saya. Saya mau. Bu Lisa, kamu lakukan yang ini ya. Saya bilang 10 tahun kamu nggak pernah kasih saya hal yang demikian. Tapi kenapa kamu bisa kasih saya begitu? Saya nggak mau. Saya nggak mau mengeluh. Itu yang saya lakukan. Ini saya mau belajar menggenapi firman Tuhan. Ya, saya terima. Tahu apa yang terjadi? 1 bulan saya lakukan pekerjaan itu. Tiba-tiba ada WA dari owner. Bu Lisa, you the best. Dia bilang gitu. Luar biasa. 10 tahun, 12 tahun sampai masuk ini ke 12 tahun. Tidak pernah owner saya memuji saya. Kali ini keluar kata puji itu. Tahu, saya menitiskan air mata. Saya bilang, Tuhan, Engkau luar biasa ya. Engkau nyatakan dan Engkau genapi firman-Mu. Tidak ada firman yang tidak digenapi Tuhan. Kalau Engkau taat, sesakit apapun Engkau tetap lakukan bagian kamu. Contoh seperti Ibu Stefani, mau kamu bengkak, kayak cancer kamu, kayak mata kamu bermasalah, kayak semua sakit, kamu masih tetap pegang itu iman. Bukan karena pujian apapun untuk dilihat orang. Cuma satu, saya mau mempertahankan iman saya. Saya pasti Tuhan genapi firman-Nya. Tuhan pasti nyatakan kemuliaannya untuk diri hidup saya. Itu nanti kamu akan berkata, sampai engkau waktu bertemu Tuhan. Keren. Tidak ada apa-apanya penderitaan saya di dunia ini. Tidak ada apa-apanya. Tapi kalau orang bilang, lebay lo, hidup itu kalau lu nggak bisa gunakan sampai mati. Belum tentu kita emang lu tahu lu masuk surga atau neraka. Atau lu tahu lu akan bertemu Tuhan Yesus. Itu tidak akan menggoncangkan iman kita. Kenapa? Kalau orang yang berkata demikian, sampai dia kalau udah meninggal, dia ternyata ada, apa yang mau kita mau lakukan? Nggak ada lagi. Mau menyesal? Nggak ada lagi. Tidak ada. Pintu surga sudah tertutup, tidak ada. Makanya kasih karunia Tuhan berikan dengan cuma-cuma, dengan ada kesempatan pergunakan sebaik-baiknya. Bila waktu itu sudah selesai closing, ya udah nggak ada lagi kayak wanita yang bijaksana. Ada 5 pelita yang nyala, 5 pelita tidak nyala, yang tidak persiapan. Yang 5 pelita persiapan dia masuk. Yang ini sudah tutup. Padahal sama-sama menunggu, tapi yang 5 ini tidak memelihara iman dan pengharapannya. Ya selesai. Tujuannya kan sama kan? Mau masuk dalam keselamatan. Keselamatan itu Tuhan beri dengan gratis. Tapi Tuhan kasih free will. You mau terima atau nggak terima, Tuhan nggak bisa paksa kamu terima. Harus terima seluruh umat manusia keselamatan saya. Tidak. Dia tetap berikan. Tuhan kasih free will. Dari awal penciptaan, Tuhan sudah memberikan manusia free will. Dia bukan menciptakan kita robot. Tidak. Dia kasih free will. Makanya pegang free will yang Tuhan kasih itu. Pilih dengan bijaksana. Makanya harus tetap di dalam Tuhan supaya kita tidak salah pilih dalam hidup ini. Di dalam kondisi apapun kita percaya. Harus percaya satu hal. Kasih Tuhan tetap abadi. Seperti tadi pujian yang Pak Hendra sampaikan. Kasih Tuhan tetap abadi selama-lamanya. Tidak akan berakhir. Tinggal kita mau nggak terima itu kasih Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya firman Tuhan itu membuat kita sadar betapa baiknya Tuhan Yesus bagi umat manusia. Betapa baiknya Allah Yahweh, Allah Elohim, Allah Israel kita yang begitu dahsyat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekian firman hari ini, kiranya memberkati kita semua. Ya, haleluya. Terima kasih Bu Lisa untuk pesan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan nanti ada sesi fellowship yang kita akan lengkapi lagi ya Bu Lisa ya. Dan Bu Lisa masih dapat berfellowship nanti bersama kami ya. Ya. Oke. Thank you Bu Lisa. Terima kasih. Baik, kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Tapi kenapa share screen-nya ini belum di off ini sama Pak Hendra ini?
Dia tidak di sana, jangan-jangan. Oke, kita mau berdoa syafaat. Dan boleh saya minta tolong kepada Ibu Rosa untuk bantu doa syafaat? Ya, selamat pagi Bu Rosa. Apa kabar? Oh, Bu Rosa belum bisa di-unmute. Oke. Oke. Ya, sudah bisa. Ya, mantap. Ya, Pak. Oke, Ibu Rosa mohon bantu doa syafaat pagi hari ini dan nanti doa berkat. Saya minta tolong kepada Pastor Christine untuk bantu doa berkatnya. Baik, kepada Ibu Stephanie silahkan. Belum bisa ya di-unmute ya. Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan luar biasa. Ibu Lisa yang membawakan tentang oksigen. Karena di situ diingatkan ya oksigen itu adalah mujizat dari Tuhan. Jadi kalau kita masih bisa bernafas, itu adalah mujizat dari Tuhan. Kadang-kadang kita take it for granted bahwa oksigen itu udah semestinya kita terima. Tetapi itu karunia dari Tuhan. Jadi luar biasa pemberitaan firman saat ini. Biar Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan Ibu Lisa, juga di dalam keluarga. Itu semua Tuhan tahu apa yang menjadi segala macam pergumulan dan sukacita, Tuhan mengerti. Saya di sini mau bersyukur dan bersyukur lagi walaupun keadaan saya agak lemah karena sudah 1 bulan ini kulit saya ngelupas terus. Tetapi sekali lagi saya mau bilang Tuhan Yesus itu luar biasa baik gitu. Saya walaupun mungkin kalau orang ngelihat saya keluar bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam muka saya, tapi saya ini masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, masih bisa bersaksi, itu adalah kemuliaan Tuhan. Jadi saya mau terus bersyukur bahwa penyertaan Tuhan masih terus melingkupi saya dan keluarga, itu pertama. Kedua, puji Tuhan karena kami juga visa Jepang sudah dikabulkan. Berarti mudah-mudahan saya bisa melayani juga di Jepang untuk memberikan kesaksian bahwa satu-satunya yang bisa kita andalkan hanya Tuhan Yesus kita dan tidak ada yang lain. Lalu kemudian saya juga tolong didoakan untuk keluarga daripada suami saya yang masih sampai sekarang punya kekerasan hati dan masih di dalam kegelapan. Ini hanya bisa Tuhan yang mengambil gelap itu menjadi terang. Dan mudah-mudahan Tuhan mau berbaik hati untuk memberikan terang itu kepada ayah mertua saya dan kepada adik ipar saya. Itu memang harus didoakan oleh semua orang ini. Ini adalah peperangan roh. Karena iblis juga tidak suka kalau kita melayani Tuhan. Jadi tolong didoakan terus-menerus, saya minta doa untuk itu karena sampai detik ini pun pergumulan itu masih ada. Saya cuma mau ucapkan terima kasih atas seluruh doa-doa dari GWG karena itu adalah support buat saya dan sukacita saya. Terus terang kalau saya terus bersyukur dan bersaksi tentang bagaimana Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita, itu adalah obat yang manjur buat saya. Jadi Tuhan Yesus itu nggak ada duanya. The only one. Jadi 100% for Jesus. Selalu harus kita imani 100% for Jesus dalam melayani. Terima kasih. Oke. Bicara wajah sih kalau lihat dari sini ya wajahnya nggak kenapa-napa Ibu Stephanie. It's oke aja. So far so good sih kelihatan. Ya, Tuhan Yesus memberkati Ibu Stephanie ya. Pemulihan terjadi dan mujizat selalu ada. Amin. Baik, ada lagi Pastor Christine, Ibu Christine Kelvin, silahkan. Ya, shalom aleihim. Terima kasih Bu Lisa mengingatkan kita betapa pentingnya oksigen itu sebagai ungkapan kita bersyukur masih hidup, masih bisa ibadah di GWG ya dan menerima kebenaran firman Tuhan. Ika Rosa ya, Sis Rosa, tolong doain
Saat ini kami di Eropa, terutama hamba-hamba Tuhan, itu sedang bersatu hati, bersepakat mendoakan supaya tidak terjadi perang dunia ketiga. Why? Karena saat ini Biden sudah ada di Kiev, ya, mengunjungi Ukraina. Dan tadi pidato tadi, ya, berarti tanggal 21 waktu Prancis, itu Putin mengumumkan di depan masyarakatnya, di depan petinggi-petingginya, bahwa tidak ada bisa mengalahkan Rusia. So ini adalah satu genderang perang yang mau dinyatakan. Jadi tolong doakan supaya perang dunia ketiga tidak terjadi. Perang Ukraina saja sudah sangat menyesakkan, ya, inflasi terjadi di mana-mana. Jadi tolong teman-teman doakan, karena doa orang yang benar besar kuasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu lalu kami sudah ikut serta peduli kepada korban gempa di Turki dan Suriah. Dan karena terjadi lagi kemarin gempa susulan, kami bermaksud lagi untuk peduli kepada mereka, baik secara doa. Jadi ada 4D kami lakukan, yaitu doa, daya, dana, dan dukungan, ya, baik moral dan material. Jadi tolong doakan, terutama saya, karena saya yang leader, ya, untuk tim ini. Mohon doakan supaya Tuhan kasih hikmat terus dan saya tetap kuat, ya, untuk menjalankan beban ini. Itu yang saya paling pokok untuk doakan. Doakan juga rencana-rencana terutama yang berkaitan dengan Stefani yang akan melayani, ya, di Indonesia pada bulan Maret, karena itu juga banyak akan mendukung pelayanan di mana kami akan terjun baik ke lapas maupun ke orang-orang disabilitas. Mohon didoakan supaya semua itu boleh terjadi menurut perkenanan Tuhan. Terima kasih, Sis Rosa. God bless. Oke. Ya memang berita yang panas sekarang ini, yaitu takutnya terjadi perang dunia kedua, ya, ketiga maksud saya. Ya, itu yang dikhawatirkan. Ini hot news banget. Oke, ada lagi Bu Dona yang sudah resen pagi hari ini. Bu Dona, silakan. Ya, shalom, selamat pagi. Terima kasih Bu Lisa firmannya. Luar biasa. Saya hendak mohon didukung doa. Kemarin tanggal hari Senin itu saya sudah berjumpa dengan Pak George dan saya mau ucap syukur buat dukungan doa teman-teman. Penerimaan, artinya dalam pertemuan tersebut saya kan menyampaikan pesan, menyampaikan maksud, ya, dan istilahnya memang ini belum sekali jadi istilahnya, ya, tapi dari pertemuan tersebut sangat warm welcome gitu, ya, dan juga sangat responsif, antusias, jadi sangat-sangat saya sangat mengucap syukur. Saya yakin Tuhan sendiri sudah turut bekerja di dalam pertemuan tersebut. Itu saya sangat mengucap syukur. Tetapi tentu ini masih dalam on progress, ya. Jadi masih berkelanjutan. Jadi saya mohon dukungan doa supaya terus kehendak Tuhan jadi. Tentunya saya juga berharap apa yang ditawarkan di dalam proposal tersebut bisa dipenuhi, bisa diterima. Jadi tolong juga doakan. Yang kedua adalah untuk Pak George-nya sendiri beserta perusahaan Jarum, supaya dalam hal ini Tuhan juga berbicara kepada mereka mengenai proposal yang saya tawarkan tersebut, supaya Tuhan Roh Kudus berbicara kepada Pak George agar dia juga dapat mengerti dan bisa menerimanya, sehingga akhirnya semuanya jadi win-win solution.
saya bisa bekerja di sana. Itu doa saya. Terima kasih Bu Rosa untuk dukungan doanya. Terima kasih Pak Hendro. Baik. Tuhan memberkati. Oke. Thank you juga Bu Dona, dan kami doakan Bu Dona biar mendapatkan agreement yang positif ya. Oke. Iya, terima kasih. Kita mau mulai saja doa syafaatnya. Silakan Ibu Rosa. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur bisa bersama-sama untuk berdoa, saling menguatkan, dan juga bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan berdoa untuk saudara kami Tuhan, untuk saudari kami Stefani. Kau tahu Tuhan keadaannya Tuhan. Kau lihat fisik dan hatinya Tuhan. Kau tahu Tuhan keberadaan dia, dan hanya Kau Tuhan yang berkuasa atas dia. Kami Tuhan mau berdoa untuk Bu Stefani agar Kau beri kekuatan melewati segala macam penderitaan sakit tubuhnya, agar dia tidak merasakan sakitnya Tuhan. Tuhan tolong kuatkan, tolong berikan pada dia Tuhan hati yang selalu sukacita, damai, sejahtera, bahkan bisa menjadi saksi dimanapun dia berada. Tuhan kami berdoa untuk keluarganya juga, keluarga suaminya Tuhan, yaitu adik ipar dan ayah mertua, terutama untuk mereka berdua Tuhan, Kau berikan hati yang lembut untuk mereka dan berikan kesempatan Tuhan, belas kasihan-Mu pada mereka, agar mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Tuhan tolong berikan pada mereka apa yang harus mereka kerjakan, pada hikmat pada Bu Stefani, pada Pak Edward, pada keluarga ini Tuhan. Biar mereka bisa mendapat hikmat Tuhan dari Kau untuk pelayanan, untuk keluarga, untuk apa yang dia kerjakan. Biar ada hikmat dari Tuhan sendiri. Berikan juga kepada mereka hati yang rindu selalu melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau buat mujizat ini ada karena Kau punya maksud yang indah Tuhan. Dan kami sudah melihat Tuhan, sebagian besar Tuhan, pekerjaan-Mu yang luar biasa dalam keluarga ini, dalam Ibu Stefani juga. Kami melihat Tuhan, Kau bekerja dengan luar biasa. Dan kami mohon Tuhan, sekiranya Kau juga memberkati rencana dari perjalanan ke Jakarta, ke Indonesia Tuhan, untuk Maret ini. Juga untuk pelayanan-pelayanan ke lapas atau komunitas. Kau bukakan jalan Tuhan, Kau berikan pada dia orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang perlu Tuhan, orang-orang yang perlu kekuatan dari Tuhan. Mari Tuhan, Kau buat dia Tuhan menjadi saksi-Mu yang hidup Tuhan, saksi-Mu yang menguatkan setiap orang yang membutuhkan. Kami serahkan Tuhan acara perjalanan ke Indonesia Tuhan ke dalam tangan. Kami juga mau berdoa untuk saudari kami, Ibu Christine yang sedang di Eropa Tuhan. Saat ini Eropa dan keadaan dunia Tuhan memang sedang tidak baik Tuhan. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi ke depan, apa yang di depan. Kami tidak tahu, tapi Kau tahu Tuhan. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu. Kami mohon Tuhan agar dunia ini Tuhan dan orang-orang yang mengasihi Kau, biar Kau lindungi, Kau berikan hati yang bisa tenang, tidak khawatir, tidak takut Tuhan, karena kami punya Tuhan. Dan kami juga mohon Tuhan untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, biar Kau beri kesempatan untuk mereka mengenal Engkau. Biar tidak ada Tuhan perang dunia Tuhan, perang dunia ketiga apalagi Tuhan, yang begitu menakutkan untuk kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon agar Kau berikan pada pemimpin-pemimpin dunia ini Tuhan, hati yang lembut, hati yang mau Tuhan, untuk bisa bekerja sama, ada kasih di antara mereka Tuhan. Biar Kau berikan perlindungan Tuhan kepada negara-negara yang sedang berperang juga. Kau berikan Tuhan, limpahkan Tuhan, banyak-banyak kasih di dalam Tuhan, agar mereka bisa saling mengasihi. Kami tahu Tuhan, dalam perang sulit sekali mengatakan kasih. Tapi dalam Tuhan, Kau adalah sumber kasih.
Kami mohon Tuhan agar ada kasih di dalam dunia ini. Jauhkan Tuhan daripada perang dunia ketiga, agar tidak terjadi Tuhan, agar tidak terjadi. Kasihani kami Tuhan. Manusia sekarang dunia ini sudah semakin jahat Tuhan. Dan mereka semakin memerlukan Engkau. Kami berdoa Tuhan, biar kami semua di sini bisa menyalurkan kasih dimanapun kami berada. Doa-doa kami untuk dunia ini Tuhan. Dan semoga Kau mendengarkan doa kami, Kau mengabulkan Tuhan. Kami serahkan juga untuk misi dari Ibu Christine untuk gempa susulan di Turki Tuhan. Kami tahu ini bukan saja Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan tahu segalanya. Kami tahu Tuhan, semua yang terjadi. Memang kami harus selalu tetap berdoa agar dunia ini Tuhan lebih dan lebih lagi mengenal Kau, lebih takut akan Kau. Kami mohon Tuhan Kau berikan hikmat pada Ibu Christine agar dia diberikan kekuatan hikmat dalam menjalankan misi 4D-nya ini. Agar bisa berjalan, agar bisa membantu, agar bisa menjadi berkat untuk semua orang yang membutuhkan. Kau berikan dia dan seluruh timnya hikmat, marifat, kekuatan, kesehatan, perlindungan, apapun yang mereka butuhkan, biar mereka bisa jadi terang dimanapun mereka berada. Kami serahkan acara atau misi Ibu Christine ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Dona Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih untuk Ibu Dona yang sudah bertemu dengan Pak George Darum. Kami percaya Tuhan, saatnya tiba, dia akan mendapatkan pekerjaan ini. Dan hamba percaya Tuhan, Tuhan akan membuka jalan, dan tidak ada yang bisa menutup jalan itu. Kau akan memberikan hati, pengertian, dan juga pikiran yang cerah untuk mereka bisa mendapatkan win-win solusi dan juga proposal-proposal yang diberikan. Mari Tuhan, Kau sempurnakan, Kau berikan yang terbaik untuk mereka berdua, untuk mereka kedua belah pihak, agar mereka berdua bisa bekerja sama dengan baik, dan agar mereka bisa sama-sama Tuhan saling membutuhkan, saling mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka masing-masing. Kami serahkan acara, rencana, dan pekerjaan Ibu Dona ke dalam tangan-Mu. Semoga pekerjaan ini bisa menjadi berkat untuk dia dan sekelilingnya, dan juga bisa juga membawa dia dalam terang dimanapun dia berada. Kami serahkan Tuhan, Ibu Dona ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk TWG. Mari Tuhan Kau berikan setiap kami yang hadir ataupun yang belum hadir, memberikan kami selalu hati yang rindu untuk selalu datang padamu, dan agar komunitas ini Kau berikan terus kekuatan, Kau berikan terus hati yang selalu bersatu seperti tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga doa untuk Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, Indonesia terus dalam kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa terus beribadah. Kami bisa terus memuji nama-Mu dengan bebas Tuhan. Kami berdoa semoga Indonesia tetap penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan terus banyak orang akan terus mengenal nama-Mu. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan doa-doa ini Tuhan, yang di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan doa berkat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu. Dengan iman, engkau berkata bahwa ketika engkau mengangkat tanganmu, Dia Tuhan sedang turun tangan dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Berkat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Lisa. Kami lepaskan berkat damai sejahtera, sukacita, kerendahan hati, hikmat, urapan yang daripada Tuhan. Terus mengalir untuk hamba-Mu Ibu Lisa Tuhan. Di dalam Tuhan mengangkat pelayanan, baik secara sekuler, terutama untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang datang kepada kami Tuhan. Siapa gerangan yang ada pada kami di sorga selain Engkau?
Selain Engkau tidak ada yang kami ingini di bumi, Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat kasih-Mu. Engkau mau datang bagi setiap kami orang yang berdosa. Dan kepada siapa yang percaya, Engkau karuniakan berkat kekekalan, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Nafas yang baru, oksigen yang baru, Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kami masih bisa menikmati hari ini dengan nafas ini, dengan oksigen ini. Bahkan masih mengikuti ibadah GWG pada pagi hari di Indonesia dan malam hari di Eropa, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan kami Tuhan siap untuk Engkau berkati. Tangan kami terbuka ya Bapa. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami sukacita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Berkat-berkat yang besar ini kami terima dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang terus akan memberkati keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan dan usaha kami dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Anak cucu mantu kami diberkati, dipelihara, diproteksi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kemanapun kami berjalan, keluar dan masuk kami Tuhan. Tuhan pelihara. Tuhan memelihara iman kami. Kami masuk di dalam perlombaan, tapi yang terlebih penting, kami tetap memelihara iman, yaitu iman kepadamu ya Tuhan. Kami siap menerima berkat kasih karunia damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa kami. Kami siap menerima dan dikaruniai berkat pengampunan daripada Tuhan Yesus, kasih-Nya yang tiada batasnya. Bahkan penyertaan Roh Kudus, pemeliharaan, topangan dari Roh Allah yang kudus. Ketiga yang esa dalam nama Tuhan Yesus, kami terima, senantiasa kami terima saat ini. Bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang diberkati, kita katakan, amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Rosa dan juga Ibu Christine. Dan saatnya kita mau berfellowship. Saya minta tolong kepada Ibu Rosa untuk bantu pimpin fellowship pagi hari ini. Silakan. Ya, makasih Pak Hendro. Baik teman-teman, kita sudah masuk dalam fellowship. Saya buka siapa yang mau bertanya atau mau bersaksi. Silakan Ibu Vivi. Wah, sudah lama nih ya dengar. Silakan Bu Vivi. Habis itu nanti Ibu Stefani. Ya. Shalom, shalom buat semuanya. Thank you so much. Saya ada di mobil karena di dalam lagi ada yang rusak, di berisik tuh toko-toko ya. Terima kasih banyak Ibu Lisa. Sepertinya saya cocok ini untuk kesaksian. Oksigen ya, saya lagi butuh oksigen. Nggak secara kebetulan khotbahnya ya. Thank you so much. Malam sebenarnya saya mau kesaksian, tapi hati kecil saya bilang nggak sekarang deh gitu. Ternyata Ibu Lisa tulis oksigen. Sepertinya cocok. Size-nya udah ada. Iya. Sebelumnya saya mau pengakuan dosa dulu. 1 bulan lebih ya, saya off cam gitu. Saya off cam itu bukan karena saya ngantar anak. Sebenarnya karena saya tuh mengalami sakit kepala yang luar biasa setiap pagi. Dan Ibu Lisa sangat tahu saya sering beri kode ya, saya nggak pernah suka off cam. Dan Ibu Lisa tahu itu. Saya itu malu kalau misalnya off cam itu kalau nggak ngapain tuh rasanya nggak nyaman. Saya nggak pernah minta doa, mungkin sekali lagi si Stefani paling benci sama saya ya memang. Dia paling kesal sama saya kalau kamu itu kalau ada apa-apa ngomong gitu ya. Tapi saya memang nggak pernah ngomong. Akhirnya di bulan Januari kemarin titik puncak di mana saya benar-benar berada di sesak, sudah mulai sesak. Banyak masalah yang saya pikirkan, di mana suami saya juga belum sampai dapat bekerja juga di bulan Januari. Anak saya harus bayar uang kuliah.
Sedangkan anak saya yang nomor 3 juga mau masuk SMA. Jadi belum lagi kulkas rusak, belum lagi kompor tidak nyala lagi yang satu, belum lagi AC rusak gitu ya. Semua itu kayak ketimpa sama saya. Semakin saya dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan berkata, tahun 2003 itu tahun yang menakutkan. Semakin bukannya saya makin tenang, makin saya depresi. Bodoh ya, bodoh banget. Makanya saya bilang, aduh Tuhan, saya sampai nggak bisa ngomong. Terus akhirnya 2 minggu yang lalu, saya benar-benar tidak bisa bernapas. Saya menangis di depan Tuhan. Saya hanya berpikir, saya tuh pingin banget kayak dulu lagi gitu loh. Tapi ada satu titik di mana saya merasa saya sudah tidak pusing lagi dengan hidup saya tidak pusing lagi dengan iman saya gitu. Sehingga satu titik itu 2 minggu yang lalu saya napas sesak itu, saya bilang sama Tuhan, mungkin Tuhan kalau saya mati jauh lebih enak ya, tidak memikirkan apa-apa lagi, tidak memikirkan bayar uang sekolah anak, tidak bangun pagi lagi memikirkan makan. Tuhan mau sampai kapan gitu loh. Suami saya pelayanan, saya sungguh-sungguh cari Tuhan, keluarga saya sungguh-sungguh cari Tuhan, kenapa lagi saya harus seperti ini gitu. Saya mungkin saudara-saudara ingat ya, kalau saya doa itu setiap kali saya memulai doa, saya selalu bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kalau masih ingat, saya selalu doa itu. Tuhan ingetin saya, kamu mengucap syukur benar-benar nggak sih tentang nafas kamu? Gitu. Saya bilang, Tuhan, saya tuh doa selalu mengucap syukur. Kenapa napas saya sesak banget? Saya bilang, akhirnya saya mau berobat pun saya nggak punya uang. Akhirnya suami saya mau coba jual mobil pun tahun yang lalu nggak laku. Kemarin tuh saya juga jual mobil, suami saya nggak laku juga. Saya tuh bingung, jalan dari mana lagi Tuhan? Saya bilang, akhirnya saya ingat saya masih ada emas. Kemarin ada teman juga kasih uang, saya beli emas buat ulang tahun anak saya beli juga. Saya terpaksa jual itu untuk hidup. Terus suami saya bilang, cuma kamu berdiam diri, gak usah dijualin dulu, nantikan pertolongan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau nantikan pertolonganmu sedangkan saya punya barang. Sorry, saya bukan tipe seperti itu. Terus akhirnya saya jualin semua habis. Nah minggu kemarin, saya bilang sama Tuhan, Tuhan sudah habis semuanya, saya tidak punya apa-apa lagi, saya harus apa? Saya bilang begitu. Terus akhirnya suami saya cuma bisa diem, kita tetap doa juga. Nah akhirnya saya masuk yang nggak saya harapkan, tapi suami saya bilang cepat kamu keluar karena saya takut juga kelamaan keluar nanti dari rumah, takutnya malahan menumpuk kayak teman saya, nggak sanggup membayar malah jadi utang berutang. Saya nggak mau, akhirnya kita keluar. Nah dengan cara apapun suami saya berusaha untuk ngeluarin saya. Puji Tuhan sudah agak lega, tapi malamnya kumat lagi, saya harus berobat lagi. Nah hari Sabtu kemarin saya diajak retreat sama gereja. Awalnya saya tidak mau. Memang itu ada cicilan juga kita tiap bulan untuk membayar karena memang ada rencana retreat. Akhirnya saya berangkat. Saya bilang, dalam Bapak satu kamar 7 orang. Kenapa? Karena kakak saya tinggal sama saya. Sejak saya tinggal suami, kakak saya selalu ikut sama saya. Jadi sampai di sana, baru sampai saya ditelepon sama salah satu orang GWG. Saya dimaki-maki sama dia. Saya maaf ya si Stefani, saya dimarahin sama dia. Kenapa baru saya tahu dari GWG? Kenapa kamu nggak ngomong? Kamu ini begini. Saya cuma diam. Saya tahu, saya minta maaf. Saya bilang, saya bukan orang yang suka mengadu ya. Saya tuh suka pingin banget gitu. Ayo doain saya atau apa gitu. Cuma saya nggak gimana, belum bisa gitu ya. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Senin tuh saya harus tebus obat lagi gitu. Senin saya harus tebus obat lagi karena obat yang kemarin tuh masih kurang. Akhirnya saya Sabtu dikasih wejangan firman Tuhan. Puji Tuhan walaupun saya kena marah, saya ada kelegaan. Terima kasih banyak si Stefani, luar biasa. Benar seperti Lisa bilang,
Dia sakit, tapi dia bisa menguatin orang. Saya sakit, saya cuma berusaha untuk survive buat saya sendiri gitu loh. Ya saya pelayanan juga, saya jujur saya agak down juga gitu ya. Tapi saya berusaha untuk tetap ikutin GWG pagi, karena Tuhan bilang ikutin saja. Walaupun kamu sesak, coba dengar lagi. Mungkin dari itu kamu bisa dikuatkan lagi. Saya bilang ya udah, akhirnya saya mulai lagi. Tapi memang setiap saya doa, saya berusaha untuk setiap doa selesai, fellowship saya tidak ikut. Karena saya melakukan aktivitas saya berusaha untuk bekerja lagi, untuk bersih rumah dan sebagainya. Terus saya bersyukur juga sama Tuhan. Ternyata setelah saya telepon sama si Stefani, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak akan minta apapun. Memang dia bilang, kamu tahu Vivi saya sayang sama kamu, kamu ngomong sama saya bilang terima kasih. Kamu sombong banget sih, kamu nggak mau minta, ngomong aja. Dia bilang saya nggak bisa. Saya bilang ternyata hari Senin betul saya tidak punya uang, saya harus nebus obat. Puji Tuhan, saya dapat berkat juga dari hamba Tuhan. Saya bisa nebus obat saya. Tapi jujur, saya malu sebenarnya. Malu itu dalam arti saya capek banget. Saya rasanya kok sesak gitu ya. Semua perempuan, semua ibu itu memang harus seperti ini. Kalau suaminya nggak bekerja, apa saya salahkah? Saya ngomong sama suami saya, ayo cari kegiatan apapun. Kamu jangan hanya duduk berdoa terus gitu ya. Apa saya salahkah? Apa saya rasa iman saya kurang kuatkah? Saya juga tidak tahu apa saya salahkah, Ibu Lisa. Saya jujur saya capek gitu ya. Tapi saya tidak mau salahkan karena suami saya hanya bilang bersandar terus sama Tuhan. Saya syukuran bersandar apa? Sampai napas saya juga rasanya saya nyari terus gitu ya. Kayak udah deh, saya mungkin saya salah deh, saya minta maaf. Saya terima kasih banyak buat Bu Mul ya. Kemarin itu sudah telepon saya, dia bilang memang kamu nggak kepahitan, Vivi. Cuma memang ada kepedihan. Memang kamu nggak pernah beban, kamu nggak pernah kamu luapkan. Saya nggak pernah menangis. Saya hanya menangis satu orang yang ada di tempat ini juga. Saya nggak pernah menangis. Saya bukan bangsa orang yang cengeng. Dan Ibu semua tahu saya tidak suka menangis. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Saya rasa stop deh. Saya sudah selesai lagi. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan. Oke, tarik nafas pelan-pelan Bu Sisi. Tarik nafas pelan-pelan ya. Oke, kita dengerin ya. Aduh, seru banget ternyata. Kita baru tahu ya teman-teman ya. Karena dia nggak suka cerita sampai di telepon ya. Tapi terus terang kita jadi tahu sekarang. Terima kasih sudah sharing. Kami berdoa. Kita semua pasti kita bawa dalam doa pribadi masing-masing ya. Kita mohon pada Tuhan. Semoga masalah Bu Vivi bisa lewat ya. Semoga salah satu atau kedua-duanya bisa dapat pekerjaan. Nanti bisa doa dan usaha. Jadi kita berdoa, ada juga pihak yang berusaha. Ya, saya percaya doa dan usaha itu yang Tuhan mau. Nanti pasti akan ada jalan. Karena namanya masalah tuh pasti ada expirednya deh. Pasti ada expirednya. Jangan khawatir. Nanti pasti expired. Ya memang kita nggak tahu kapan ya. Tapi dengan doa dan usaha kita harapkan ya kesehatan Ibu Vivi ada terus, nanti bisa bekerja, bisa juga suaminya juga bisa ada usaha juga apa yang lain. Ya Tuhan berkati, pasti akan ada jalan. Oke, saya buka juga. Oh, ada lagi yang mau Ibu Stefani. Habis Ibu Stefani ada Bu Christine dan Bu Lisa. Silakan si Stefani. Boleh saya jawab dulu ya? Bisa? Ya boleh. Ya, silakan. Ini saya mau jawab, mau sedikit bukan jawab ya, bukan memberikan sesuatu, tapi ini pengalaman dalam hidup saya. Setiap manusia punya pergumulan hidup. Jadi saya waktu dengar Ibu Vivi, Shalom Ibu Vivi, semoga Ibu Vivi masih ada, masih mendengarkan ya. Setiap manusia punya pergumulan hidup dan kepedihan yang begitu dalam dan suka bertanya, kenapa Tuhan? Why? Itu terjadi dalam setiap orang. Pasti punya kesaksian masing-masing. Ada yang lebih heboh lagi. Yang mendengar tadi kesaksian dari Bu Vivi, itu kenapa saya menitikkan air mata. Bukan saya maksudnya gitu, nggak empati.
saya terharunya. Saya menangis itu. Ingat ya, kalau di dalam Tuhan udah dengar orang menceritakan dia punya pergumulan. Empati, iya. Tapi yang bisa membuat saya nangis cuma satu. Bagaimana Tuhan mendengar segala jeritan hati kita. Nanti ada waktunya, kairosnya Tuhan. Itu terjadi dalam diri saya. Yang saya bilang, Bu Stefani, kalau saya lihat dia sakit kepala, saya juga hampir seminggu ini kurang lebih 10 hari sering migran setiap pagi, sakit. Ya, tapi saya makan obat, nyeri hilang, udah. Aktivitas, karena saya waktu itu saya butuh aktivitas punya orang, karena saya nggak bisa diam. Saya kerja di marketplace. Dan saya juga trainer, akhirnya banyak kerjaan dalam diri saya. Dan tadi pagi ini saya sharing firman, nanti jam 10 saya harus berangkat training, sampai jam 4 saya akan pergi ke Serpong untuk komsel, dan pagi juga udah selesai ini, saya harus siapin makanan untuk suami, beres-beresin semua. Saya semalam migran, ada Pak Hendra waktu telepon jam 10 lebih gitu. Jadi setiap hari udah makanan sehari-hari. Yang saya tahu Ibu Vivi itu, terus terang, itu migrannya karena tekanan. Kita stres, bukan karena penyakit seperti apa, bukan. Dan saya melihat air matanya Bu Stefan, Ibu Vivi, itu mengingatkan saya 20 tahun yang lalu. Begitu susahnya saya. Sampai saya bilang, Tuhan, salah saya apa? Selalu kita berkata begini, kurang saya apa Tuhan? Iman saya pertaruhkan Tuhan. Jangan, itu nggak ada jawaban dari Tuhan. Tidak akan, Ibu Vivi tidak akan ketemu jawaban itu. Nanti kairos yang menentukan. Waktu yang menentukan. Sampai titik waktunya kalau udah dijawab, kamu baru bisa berkata, wow, keren ya. Ibu Vivi mengatakan sampai saya susah, nggak ada uang, saya jual emas, saya ini sih. Saya pernah kejadian sampai orang tua saya kasih gelang. Waktu sebelum dia meninggal, di tahun 2003, dia kasih saya. Begitu 2004 orang tua saya, ibu saya meninggal, itu pertama dia kasih emas seumur hidup saya. Sama kalung. Sampai dia meninggal, saya nggak ada duit untuk bayar uang sekolah anak saya jual. Waktu saya jual ke toko emas, saya nangis loh. Ini kenang-kenangan dari orang tua saya. Seumur hidup dia kasih. Kenapa Tuhan? Tuhan nggak jawab. Tidak akan ada jawaban. Dan waktu saya berjuang mau kerja di luar negeri untuk hidupin anak saya, kenapa visa nggak keluar? Salah saya apa Tuhan? Saya bukan jadi wanita jalan, saya wanita yang nggak benar. Tidak, saya mau jalan yang benar Tuhan. Saya mau hidup kudus di hadapan-Mu. Tidak ada jawaban. Tidak akan pernah ada jawaban. Tapi iman itu tetap kamu pegang, lewatin proses itu. Sampai 20 tahun ada hari ini, hidup saya bagaimana Tuhan pulihkan. Emas, waktu anak saya mau dua-dua mau kawin, saya dulu mikir buat makan aja susah. Kok anak saya gede mau kawin itu gimana emasnya? Kasih emas itu gimana? Waktu kawin saya tinggal buka kotak, kalian pilih mau yang mana. Nih pilih. Anak yang kedua juga merit mau yang mana. Kepikir nggak waktu saya jual emas orang tua saya itu saya nangis. Tuhan tidak jawab. Tapi saya berpikir sampai hari ini, segala sesuatu pun Tuhan nanti kasih berkat. Harus ingat satu, tidak ada yang kekal. Sebaik apapun hari ini saya terima berkat-berkat Tuhan. Bukan saya tidak bersyukur, saya tetap bersyukur. Tapi semakin berkat Tuhan kasih, harus sadar diri cuma satu, ini tidak akan kekal. Tetaplah engkau kejar yang surgawi, jangan duniawi. Itu hanya penunjang. Suami ganteng, anak baik, mantu semua bagus, anak saya sukses semua, cucu saya bagus, semua bagus. Saya selalu merenungkan, saya bilang, ini tidak kekal. Harus taruh diri kita di situ, bukan kita pesimis, bukan. Supaya kamu bisa memelihara iman. Kalau tidak bisa memelihara iman, itu semua berkat kamu dapat, kamu akan lupakan Tuhan. Nanti kau jatuh lagi, kepahitan lagi, bangkit lagi, kepahitan lagi, bangkit lagi, kepahitan lagi. Capek. Kata Ibu Vivi tadi ngomong, kenapa kita bisa lelah? Itu karena terikat. Contoh kayak Ibu Stefani, dia bilang apapun sudah saya lepaskan. Sampai orang, wah suami lu ganteng, dapat suami udah ganteng masih sayang istrinya lagi, gila nggak coba? Bayangkan coba kita yang cakep aja, saya bilang ya kadang-kadang perempuan cakep aja suaminya selingkuh loh. Saya kasih tahu, belum kena penyakit cancer belum. Cakep doang, kita cakep kurang apa? Coba saya udah skincare, udah apa ceritanya? Masih aja suami kita selingkuh, lainnya ada di dunia luar. Bayangkan, ada nggak rasa syukur di situ? Tapi Ibu Stefani tetap bilang apa? Tetap saya melayani Tuhan. Karena semua itu suatu saat saya akan berpisah dengan suami. Saya nggak cancer pun, saya akan berpisah dengan Budiman. Ingat ya, jangan sombong ya. Oh ini nanti dia udah cancer, dia meninggal, suaminya nih sendirian. Enggak. Suatu saat, nggak tahu siapa pergi dulu, saya yang sehat aja pun akan tinggalkan suami. Mantu saya hebat,
anak saya 2 berhasil, itu akan saya tinggalkan. Perhatikan, harus letakkan hati demikian. Bukan pesimis ya, jangan disampaikan. Supaya kita bisa memelihara iman. Seperti Rasul Paulus mengatakan, semua aku anggap sampah. Makanya Bu Vivi, nggak usah khawatir. Perhatikan, nanti jawabannya Ibu Vivi nangisnya akan lebih dari ini. Makanya saya tadi dengar Ibu Vivi nangis. Bukan saya nangisnya, aduh kasihan sedih. Bukan. Saya bilang nanti Bu Vivi, lihat bagaimana Tuhan Yesus pulihkan hidup kamu. Kamu nangisnya bisa sampai terseduh-seduh. Lebih dari ini nangisnya. Bukan nangis sedih lagi, bukan nangis kepahitan. Bukan nangis tekanan hidup, tapi nangis betapa baiknya Engkau Tuhan. Itu dari saya. Biasa. Makasih Bu Lisa. Aduh, sungguh hebat ya. Di sini semuanya hebat-hebat karena punya Tuhan yang hebat. Ya, pasti akan ada jalan keluar dan ada kairos Tuhan. Ya, saya persilakan waktunya terus berjalan. Ibu Stefani, silakan. Oke, shalom semuanya. Luar biasa memang ya. Tuhan kita itu luar biasa, nggak ada duanya. Dan saya juga bilang sama Vivi berkali-kali, Vi, jangan semuanya pakai otak kita sendiri. Kita punya Tuhan, kita punya sahabat, kita punya teman. Saluran berkat itu bukan langsung Tuhan berikan kepada kita, tetapi melalui orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Yes. Jadi kita juga kadang-kadang harus melembutkan hati kita untuk menerima pertolongan. Karena Tuhan selalu menyalurkan pertolongan itu. Kadang-kadang kita tidak sadar. Jadi tetap semangat, karena bersama Tuhan selalu hanya ada kemenangan demi kemenangan. Dan tetap setia, karena Tuhan Yesus itu bekerja setiap detik, setiap menit. Di sini saya mau bersaksi bahwa ada sahabat saya yang istrinya meninggal, itu pun sampai detik terakhir dilihat bagaimana kesetiaan dia. Tetapi puji Tuhan, setelah dia datang, suaminya datang berdoa di kaki Tuhan, diberikanlah waktu hanya 5 hari saja untuk dia mengembalikan sukacita keluarganya. Bahwa dia jelas, walaupun dia harus pergi bersama Tuhan, tetapi itu sudah rencana Tuhan, dan supaya keluarganya juga tahu bahwa di dalam Tuhan hanya ada sukacita abadi. Amin. Tidak ada sakit penyakit yang dirasakan. Amin. Jadi bagi kita tadi sudah dijelaskan, ada Pendeta Christine bilang di ayat Alkitab itu tadi, bahwa kita hidup di dalam Kristus itu, kematian itu adalah keuntungan. Hidup kita di dalam Kristus, kalau kita pun mati, itu adalah keuntungan. Jadi jangan pernah lepaskan Tuhan Yesus kita. Karena dialah satu-satunya sumber kehidupan, sumber penyembuhan, sumber pemulihan. Itu hanya satu-satunya adalah Tuhan Yesus kita. Saya nggak akan berpanjang-panjang karena saya detik ini pun masih diberikan oksigen, masih diberikan napas yang lega. Itu mujizat Tuhan. Seperti Vivi sendiri merasakan. Kalau kita dalam kegelapan, dalam stres sendiri, tidak mengandalkan 100% dan mengimani, kalau dirasakan sesak nafas, disinilah Tuhan mau bilang, andalkan aku. Andalkan aku dan bergantung kepadaku, sehingga nafasmu pun lega. Itulah Tuhan Yesus kita. Apapun yang menjadi pergumulan, sakit penyakit kita, itu Tuhan mau bilang, andalkan aku. Hanya mengandalkan aku dan bukan pikiranmu. Andalkan semua, gandol sama aku. Gandol sama aku akan memberikan kelegaan. Jadi kita pun seperti itu, saya pun seperti itu, bahwa di dalam segala kesakitan saya, di dalam pelepuhan kulit saya, pembengkakan semua badan saya hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang akan memberikan sukacita. Dan kekuatan jasmani itu pun akan Dia berikan. Yang saya rasakan hanya bengkaknya saja. Tetapi kesakitan yang lain tidak saya rasakan. Sekali lagi saya mau bilang, kuk yang kutanggung ringan.
Panggul salib yang kutanggung ringan, karena semua yang berat sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Jadi kita semua harus mengandalkan Tuhan Yesus, memberikan terang kepada banyak orang yang belum melihat terang Kristus. Kita bisa melakukan itu kalau kita sendiri membangkitkan Roh Kudus yang di dalam hati kita. Itu selalu saya akan nyatakan dan tidak akan bosan. Mau orang lain bosan dengar kesaksian saya akan tetap terus menyatakan di dalam kesaksian kita ada Tuhan Yesus di situ yang bekerja. Di dalam seluruh kesaksian kita, kecil maupun besar, menurut orang itu sendiri yang memberikan kesaksian-kesaksianku kecil, tetapi di mata Tuhan adalah kesaksian tentang bahwa kehidupannya selalu berada di tangan Tuhan, dan itu adalah besar. Jadi jangan pernah merasakan kami tidak layak, kami tidak mampu, kami tidak bisa. Di dalam Tuhan Yesus, maka pelayanan akan disempurnakan. Itu yang saya ambil. Lalu saya cuma mau menyanyikan satu saja. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia yang mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sampai kita menutup mata, Dia yang akan pelihara kehidupan kita. Burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi kita. Tidak ada sehelai rambut pun yang terjatuh apabila di dalam Dia. Haleluya, amin. Makasih. Makasih Bu Stefani, lagunya menguatkan. Semoga Bu Vivi juga tetap percaya ya. Tidak ada, Tuhan tidak akan diam ya. Pasti akan ada pertolongan. Ya, saya persilakan Bu Christine. Mungkin waktu tinggal 3 menit ya, silakan. Iya, 2 menit saya akan gunakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Masalah boleh datang. Ya, pencobaan boleh datang. Begitu banyak. Saya mau bilang saja ke Sister Vivi. Vi, Diko masih naik mobil loh ngantar anak-anak. Kamu ingat nggak berapa banyak orang yang harus jalan kaki menempuh jarak yang sama untuk sampai ke sekolah mengantar anaknya? Saya pernah ngalamin. Saya naik mobil, pagi-pagi saya pergi, saya lihat ibu mengantar anaknya yang masih sekolah SD. Dan saya naik mobil. Di situ saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Saya masih naik mobil dan dia harus berjalan kaki dari jam 5 pagi supaya sampai di jam yang sama. Saya naik mobil, saya berangkat jam 6:30, saya sampai jam 7, tapi dia berangkat 1,5 jam. Kita bersyukur kita masih bisa naik mobil. Yang kedua, tadi kau mengeluh suamimu belum bekerja. Vi, bersyukur Vi, suamimu masih setia di sampingmu. Berapa banyak orang karena masalah
Karena pencobaan, dia meninggalkan istrinya dan selingkuh dengan orang lain. Bersyukur, dia masih di sampingmu dan terus berdoa bersamamu. Waktu Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Yang ketiga, kamu katakan, anak saya harus bayar uang sekolah. Tapi kadang nggak ada. Mereka masih sekolah. Kamu ingat nggak berapa banyak anak yang tidak bisa sekolah? Karena nggak punya uang sama sekali. Berapa banyak anak yang harus putus sekolah karena nggak bisa bayar uang sekolah. Jadi kesimpulan saya, bersyukur kita masih dapat oksigen. Bersyukur kita masih bisa berkumpul dan beribadah. Bersyukur kita masih bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya mau akhiri dengan mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Karena itu yang dikenan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Madam. Aduh, luar biasa ya. Makasih. Semua kita bersyukur ya. Kita juga rasakan gitu. Seperti Ibu Vivi. Ya, ucapan syukur itu menguatkan. Pasti akan menguatkan Bu Vivi. Dan juga makasih teman-teman semua. Pas waktunya sudah habis, kita akan tutup dalam doa. Saya minta saya yang doa untuk doa penutup. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, terutama saat-saat kami sedang bersharing, kami sudah mendapatkan begitu banyak Tuhan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk napas kehidupan yang betul-betul Tuhan kami dapatkan setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan kembali Tuhan ke kegiatan kami masing-masing. Mari Tuhan Kau berikan pada kami semua hati yang selalu bersyukur setiap saat juga. Biar kami bisa Tuhan merasakan kebaikan setiap apapun yang terjadi. Kami tahu ada Tuhan di sana. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan juga doa untuk Ibu Vivi Tuhan. Kami mohon berikan kekuatan, berikan jalan-Mu Tuhan. Dan berikan hati pada dia yang selalu bisa mengucap syukur di saat apapun juga terjadi. Kami percaya pertolongan tidak pernah terlambat. Kau pasti akan menolong. Kau akan memberkati dia. Terima kasih Tuhan. Kami tutup Tuhan acara GBG kami hari ini hanya di dalam satu nama dengan ucapan syukur selalu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu besok. Terima kasih semuanya, Bu Rosa, Bu Lisa, makasih. Bu Stefani, Bu Hera.